menu yang kesekian kali, dan pada saat itu posisinya maksudnya bukan lagi dekat, tapi ada seseorang perempuan yang kagum sama Kang Alman. Dan itu enggak orang Korea guys. Ya, orang Korea yang pada saat itu lagi tinggal di Arab ya? Iya, jadi si cewek Korea itu orang tuanya arsitek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan di video kali ini Feni sama Kang Alman mau cerita lagi sama teman-teman tentang kisah kita berdua ya, Bill. Iya. Karena banyak banget yang bertanya kenapa sebabnya Kang Alman dulu pisah dan lain sebagainya. Ya, jadi setelah video kemarin itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan lainnya. Padahal Feni di video sebelumnya juga sempat pernah bercerita ya awal mula kita ketemu gimana, tapi mungkin teman-teman penasaran lebih lanjutnya. Nah, makanya hari ini kita bikin video khusus untuk teman-teman yang nanya lewat DM Instagram, Messenger Facebook, fanpage-nya Abi, terus komentar YouTube ya terutama. Nah, buat teman-teman yang penasaran, makanya jangan di skip videonya ya. Sebelum Feni melanjutkan video ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video Feni selanjutnya. Jangan lupa juga klik likes dan komen di bawah. Buat teman-teman yang pengen DM secara langsung, silakan follow Instagram Feni di sini. Follow juga TikTok Feni di sini ya. Iya, di sini nih. Oke, sekarang kita ceritanya dari mana dulu ya? Awal mula aja dulu ya. Iya. Gini deh, awal mula Abi tuh dulu. Jadi gini guys, banyak yang komen katanya Teh Feni itu istri muda. Iya. Nah. Ya kalau dibilang istri muda ya memang muda karena ya maksudnya mudanya umurnya ya. Umurnya. Tapi kan kadang-kadang orang tuh nyangka, maksudnya gini loh, Feni itu dalam pikiran Feni itu istri muda itu adalah istri kedua, ketiga gitu loh, Bi. Jadi Abi tuh punya istri 3 dan aku istri ketiganya gitu. Nah, itu bukan ya, teman-teman. Jadi Feni mau klarifikasi, Kang Alman itu sempat menikah beberapa kali dan gagal ya, Beo? Beberapa kalinya ke berapa? Ya, ke saya tuh ketiga kali ya. Iya, ketiga kali gagal. Pokoknya dulu sempat gagal dan ya mohon maaf ya teman-teman, kita maksudnya jangan terlalu diungkit-ungkit lagi yang terlalu dalam. Jadi kadang bahkan gini, gimana dulu. Nah, ya udah biarkan itu jadi masa lalu Kang Alman milik Kang Alman, masa lalu Feni milik Feni. Itu udah janji kita berdua ya, Bio? Iya. Benar nggak? Betul. Nah, jadi Kang Alman itu dulu udah sempat menikah dan gagal ya. Itu kan udah takdir Allah ya, Bi. Takdirullah. Kita Kang Alman udah mau berusaha kayak gimana pun juga, tapi memang takdir Allah udah berkata lain. Mau aku lanjutin ya? Boleh. Jadi gini guys ya, saya bukan berarti saya ini hobi kawin ya, hobi nikah atau tukang kawin cerai ya. Jadi itu semua takdir hidup saya dan harus teman-teman ketahui bahwa dulu tuh saya tuh susah banget guys ya. Saya ninggalin Teh Ahda dari umur 2 tahun. Terus ya karena terhalang jarak dan waktu. Karena dulu itu posisinya antara saya dan mamahnya Teh Ahda itu karena masih jiwa muda, ya masih sama-sama muda. Penyebab perceraiannya itu secara detailnya nggak mungkin saya jabarkan, karena itu kan privasi. Itu menyangkut nama baik keluarga dan anak saya juga. Walau bagaimanapun juga saya tetap sekarang menjalin komunikasi yang baik, bukan komunikasi sih, silaturahmi dengan keluarga dari mantan istri saya. Alhamdulillah terjalin secara baik. Jadi silahkan nilai sendiri bahwa saya ini walaupun cerai tapi semuanya anak saya itu saya usahakan
satu atap, satu rumah ya. Nah, anak saya ini sekarang 3, itu 3 dari bibit yang berbeda. Iya. Nah, jadi ada yang bilang gini, kok diurusnya sama Teh Feni, kemana ibu kandungnya gitu. Ya udahlah ya, itu mah maksudnya nggak usah dibahas, cukup itu jadi privasi keluarga kita. Tolong hargai anak-anak, karena kan jejak digital itu bakal ada. Nah, mohon. Jadi kita ya udah, untuk masalah itu kita keep aja. Nah, sekarang kita mulai awal mula kita ketemu. Oke, awal mula kita ketemu. Jadi Kang Alman itu sudah menduda ya waktu itu posisinya, dan menduda yang ke sekian kali. Kedua kali berarti ya. Jadi Kang Alman itu menduda yang kesekian kali, dan pada saat itu posisinya maksudnya bukan lagi dekat, tapi ada seseorang perempuan yang kagum sama Kang Alman. Dan itu enggak orang Korea guys. Ya, orang Korea yang pada saat itu lagi tinggal di Arab ya? Iya, jadi si cewek Korea itu orang tuanya arsitek di Arab. Nah, yang ngebangun jalan tol, yang ngebangun airport. Nah, jadi itu posisi Kang Alman saat itu ya. Jadi Kang Alman lagi sendiri, tapi nggak hanya orang Korea aja, banyak guys. Itu tuh bisa dilihat dari Facebooknya zaman dulu. Jadi Kang Alman itu Facebooknya itu bagaikan asrama putri. Maksudnya tapi bukan Kang Alman ya, tapi banyak cewek-cewek yang mendekati Kang Alman pada saat itu. Dan posisinya Kang Alman pada saat itu belum jadi YouTuber ya. Iya. That's point. Jadi Kang Alman itu waktu itu masih jadi TKI. Nah, waktu itu Feni posisinya masih kuliah di tingkat akhir, mau PPL, mau praktek. Nah, posisinya yang Feni pernah cerita sebelumnya, jadi Feni lagi lelah-lelahnya sama laki-laki. Jadi Feni sering tersakiti sama laki-laki ya. Itulah makanya kenapa Islam melarang kita untuk berpacaran. Betul. Nah, itulah. Jadi pihak manapun pasti ada yang namanya sakit hati, yang dirugikan dan lain-lain. Nah, makanya kita benar-benar menjaga anak-anak tuh, kalau bisa stop, jangan lupa pacaran gitu, karena terasa sendiri sama Feni Bi. Nah, akhirnya yang Feni ceritain di video sebelumnya, Feni sedang lelah sama laki-laki, dan Feni pada situ lagi fokus sama kuliah. Dan pada saat itu Masya Allah, perjuangan kuliah Feni itu lagi diombang-ambing, karena pada saat itu keadaan keluarga Feni lagi finansial keluarga lagi nggak stabil. Tapi ibu dan bapak Feni juga tetap berusaha supaya Feni bisa tetap lulus. Itu jalan Allah ya. Jalan Allah dan qadarullah. Waktu itu Kang Alman datang melalui saudara ya, karena kan sebenarnya Bun, sebelum aku ngomong ke saudara-saudara juga langsung kepoin foto-foto aku di Facebook. Ibu. Iya, foto-foto ibu, maaf salah. Foto-foto ibu Feni di Facebook. Jadi Kang Alman itu ceritain dong, Bi. Jadi pas lagi lihat di Facebook, ceritain nggak apa-apa. Ini mau diceritain agak panjang sedikit ya, sorry guys. Jadi gini, kenapa sebabnya saya sering secara tidak langsung curcol bahwa kalau mau kerja ke luar negeri itu harus dipikir dibolak-balik, apalagi orang yang udah berkeluarga seperti saya ini. Secara tidak langsung saya agak sedikit ngasih tahu bahwa kerja di luar negeri itu risikonya banyak banget. Selain kita juga berisiko mendapat majikan yang kurang manusiawi, selain kita berpisah sama orang-orang yang kita cintai, terutama istri, orang tua, maksudnya orang tua terus istri terus anak ya. Nah, jadi saya dulu ketemu sama istri itu berawal dari Facebook ya. Nah, karena saya ini trauma, nggak mau mendapatkan perempuan yang bebet bibit bobotnya itu nggak saya ketahui. Akhirnya saya lelah dan benar-benar di situ saya selalu berdoa, ya Allah, apakah saya ini harus menyendiri seorang diri mengurus anak-anak, atau saya ini
harus punya istri, terus ada yang ngurus anak-anak saya. Terus saya tuh sering berdoa meminta sama Allah supaya ada petunjuk jalan yang baik dan benar. Akhirnya karena the power of media sosial ya, akhirnya saya ketemu sama ibunya atau ibu mertua ya, ibunya istri saya namanya Ibu Lilis Irawati. Nah di situ walaupun sama ibunya saya kurang tahu, tapi tahu saudara gitu tuh. Iya, karena saya nggak pernah ketemu iya. Gitu. Nah di situ singkat aja ya guys ya. Iya, singkat cerita aja. Nah di situ akhirnya saya kira-kira ini orang punya anak nggak ya? Kalau punya anak, saya maksudnya mau